teman-teman di Mabuk Buku, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Jumpa lagi dengan Weda Swarovski. Kali ini saya akan merekomendasikan kepada teman-teman buku komik yang ceritanya berkaitan dengan makanan. Ini dia komik-komiknya. Total ada 6 judul. Oke, aku mulai satu-satu ya. Yang pertama adalah komik yang ini, judulnya Lunchtime. Ceritanya simple tentang anak SD namanya Sato yang gak suka makan siang di sekolah karena menurut dia rasanya hambar. Tapi ada murid pindahan baru namanya Iwatani yang sangat suka makan. Semua makan siangnya habis tidak bersisa. Sato sangat heran dengan selera makan Iwatani. Hingga akhirnya mereka berdua duduk bersama untuk makan siang bareng. Nah, disitulah Sato merasa makan siangnya ada rasanya. Makan siangnya nggak lagi hambar. Karena ada Iwatani yang menemani dia makan dengan lahap. Gambarnya bagus. Nah, kalau teman-teman mau lihat gambarnya, ya, gambar makanannya terutama mana ya? Ini dia. Nah, lalu berikutnya adalah Nanoha. Nanoha ini ceritanya tentang sebuah bakery yang ada di atas bukit. Dikelola oleh 3 orang kakak beradik Nanoha yang namanya Thyme, Sage, dan Parsley. Namanya unik ya. Nama bumbu, tapi bumbu di luar sana, bukan bumbu asli Indonesia. Nah, mereka bertiga mengelola bakery di atas bukit. Nah, gak jauh dari bakery mereka itu ada toko kue tradisional yang sudah lama juga berdirinya dan menjadi saingan. Tetapi bisa dibilang juga bukan saingan karena memang dagangannya berbeda, tapi mereka saling bersaing untuk mengatakan bahwa produknya memang yang paling enak. Ya, ini Nanoha. Kalau gambarnya bagus, dari covernya aja kelihatan gambar-gambar makanannya enak. Dalamnya juga bagus. Nah, ini sage. Lalu berikutnya adalah Let's Have Some Soup. Ini ada banyak serinya. Saya lupa yang terakhir sudah di seri berapa. Ceritanya tentang Zen dan Zai yang tinggal bertetangga. Dan Zai kalau pagi memasakkan sarapan untuk Zen karena Zen sudah tidak punya ibu dan Zai ingin menjadi ibunya Zen. Nah, belum ketahuan sampai seri 6 ini mau kemana kisah mereka, hubungan mereka, apakah nanti menjadi hubungan romantis atau enggak. Kayaknya kita harus baca lagi di seri-seri selanjutnya. Gambarnya bagus karena judulnya tentang sup. Memang yang dibahas makanan di sini khusus sup. Kebanyakan sup miso, sup khasnya Jepang dengan berbagai macam bumbu dan miso dari berbagai daerah di Jepang. Gambarnya bagus, isinya juga gambarnya bagus. Ada tips-tipsnya juga, ada miso-miso dari beberapa daerah di Jepang, fun fact-nya. Kalau kalian penggemar masakan Jepang, pasti kalian suka komik ini. Ya, enggak penggemar pun juga suka sih, saya juga suka. Yang ini favoritku, judulnya Miss Minimarket. Gambarnya bagus ya, apalagi gambar makanannya. Nah, ini gadis ini yang selalu ada di cover namanya Midori. Midori ini dibesarkan dalam keluarga
Jepang yang masih kolot, yang masih tradisional, konvensional. Jadi pendidikannya tuh juga tradisional, masih memakai kimono. Ibunya pun di rumah masih memakai kimono. Nah, karena latar belakang keluarganya ini, Midori tentu saja nggak diizinkan jajan sembarangan. Tetapi entah gimana, Midori suka sekali jajan ke minimarket. Nah, kalau dia pergi ke minimarket, dia pakai scarfnya ini yang merah ini supaya nggak kelihatan. Dia malu sama teman-temannya kalau ketahuan jajan di minimarket. Padahal jajan ya jajan aja ya. Nah, kalau Midori jajan ke minimarket, jajanannya itu dia olah lagi menjadi masakan baru yang lebih enak. Sudah enak, jadi lebih enak lagi karena dia kombinasikan, dia campur-campur bahannya. Jadi kalau teman-teman juga suka jajan ke minimarket, mungkin bisa mempraktekkan ajarannya Midori, karena selain cerita, Midori juga mempraktekkan masakannya dan dia menyebutkan bahan-bahannya dan cara memasaknya. Jadi bisa diikuti asal ada bahannya tentu saja. Lalu selanjutnya adalah Coffee Master. Nah, Coffee Master ini ceritanya tentang si cowok ini yang namanya Hanayama. Nah, Hanayama ini kerjaannya seorang salesman, tetapi herannya salesman nggak doyan kopi. Nah, ini membuat teman-temannya heran. Tapi ternyata Hanayama bukannya nggak doyan kopi atau nggak suka minum kopi, tapi dia nggak bisa minum kopi yang nggak enak tanpa disangka-sangka. Nah, di dalam komik ini ada fakta-fakta, tips, trik tentang kopi. Juga cara-cara menyeduh kopi yang enak, yang nggak gagal, yang nggak pahit. Terus biji-biji kopi, cara mengenali yang berkualitas dan tidak berkualitas. Kalau teman-teman penggemar kopi, saya sangat merekomendasikan membaca komik ini. Bentar, saya bukakan untuk bagian resep atau tips and trick ya. Karena ada, nah ini dia. Misalkan trik drip coffee, misalkan. Nah, ini dijelaskan cara menyeduh kopi dengan metode drip. Juga mengenal prinsip nih ekstraksi ya. Nah, kalau teman-teman penggemar kopi membaca buku ini sangat menambah pengetahuan dan langsung pengen minum kopi, langsung pengen praktek cara membuat yang betulnya. Oke, terakhir mana ya buku yang terakhir saya? Oh, ini dia. Ini juga salah satu favorit saya selain yang tadi Miss Minimarket. Judulnya A Meal Makes Her Forget. Nah, kalau yang ini ceritanya tentang Sachiko. Sachiko ini seorang editor di perusahaan penerbitan yang biasanya dia melakukan dinas luar kota untuk menemani penulis riset atau menemui penulis yang memang tinggal di luar kota atau mencari bahan-bahan untuk tulisan penulisnya. Nah, di sini kalau Sachiko pergi keluar kota, dia berusaha untuk mencicipi makanan khas daerahnya. Jadi, dalam cerita komik ini kita dikenalkan makanan-makanan khas daerah di Jepang yang mungkin nggak terlalu familiar di telinga kita, tapi ternyata ada dan itu enak. Gambar-gambarnya juga membuat kita menelan ludah, ingin makan. Gambarnya bagus. Nah, itu tadi rekomendasi 6 judul komik tentang makanan dari saya. Membuat teman-teman ingin baca, ingin makan. Semoga ya. Jadi jangan lupa subscribe channel di Mabuk Buku untuk rekomendasi-rekomendasi buku lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.